Kita baca dari ayat ke-13 di halaman 209. Kita mulai dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Allah jadikan kita istri, suami, orang tua, anak, cucu, murid, jamaah. Allah berkenan jadikan min ahlil Quran zahiran wa batinan. Dan tak lupa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala khususnya buat ayahanda kita, guru kita Buya Ghazali Musannif, semoga Allah anugerahkan sehat, afiah, sehat yang tamah, usia panjang fi taatillah wa taatir rasul, mahfuzin, marzuqin, mandurin ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Halaman 209 ya, ayat 13-14. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت من فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah, wahai Rasulku Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan ada hari yang besar jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah, wahai Rasulku Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, yaitu sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Dan maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguh orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Maha benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, wafaqana Allah wa iyyakum listima'i ayatihi wal amali bihi. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian renungan Al-Quran tentang memahami konsep berittiba', yang mana subtemanya adalah pemberitahuan atau pembelajaran atau penjelasan Al-Quran tentang baginda Nabi dalam berittiba'. Kita mulai dengan mendengarkan terlebih dahulu firman Allah Ta'ala terkait dengan apa yang pernah berlaku pada umat terdahulu. Apa kata Allah? Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Kata Allah, sungguh kami pernah
dan sudah membinasakan al-qurun, umat-umat terdahulu sebelum kalian, min qablikum. Kurun itu gambaran, satu kurun itu 100 tahun atau lebih. Sekian kurun sudah pernah berlaku sekian kurun. Allah membinasakan umat min qablikum, sebelum kalian. Kapan Allah binasakan umat terdahulu itu? Lamma zalamu, tatkala mereka melakukan kezaliman. Maka lihatlah, coba renungkan Quran suratul A'raf ayat 157, bagaimana Allah berikan gambaran ciri Nabi Rasul yang Allah perintahkan agar kita berittiba dengannya. Ketika Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad yang terdekat adalah umat Nabi Isa. Masa vakum antara Isa dengan Nabi kita Muhammad lebih dari 5 abad, atau masuk 6 abad, abad ke-6. Artinya lebih dari 500 tahun tidak diutus seorang Nabi Rasul. Nah, Allah beritahukan orang-orang yang dipastikan meraih rahmat Allah yang khusus adalah orang yang berittiba kepada seorang Nabi Rasul yang ummi, yang menjadi induk bagi para umat terdahulu, yang ajarannya merupakan induk ajaran bagi segala macam umat, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kata Allah, beliau ini, Nabi Rasul ini punya beberapa ciri. Pertama, yajidunahu maktuban fit taurati wal injil. Sosok, sifat, bahkan nama beliau sudah disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, yang kedua, ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri Nabi ini, Nabi yang menjadi panutan, ikutan, yang beliau ini selalu mengajak orang berbuat ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Ini kan bahasa kita, ma'ruf baik, mungkar buruk ya. Ini sedikit ingin berikan sebuah pemahaman tentang makna asal dari ma'ruf dan mungkar. Arti ma'ruf itu dikenalkan, mungkar tidak diperkenalkan. Paham ya? Apa maksudnya? Jadi arti ma'ruf itu kebaikan yang sudah Allah perkenalkan dalam fitrah manusia, bahwa itu hal baik. Mungkar satu perbuatan yang Allah tidak perkenalkan, yang diingkari oleh fitrah setiap manusia. Itu artinya mungkar. Arti mungkar itu asalnya apa? Tidak dikenal. Ma'ruf dikenalkan, mungkar tidak dikenalkan. Itu asal maknanya. Ma'ruf itu segala kebaikan yang bersifat fitri, mungkar itu segala keburukan yang bersifat fitri. Nah, itu yang ketiga gambarannya. Kemudian berikutnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Yang Nabi Rasul ini yang memberitahu tentang kehalalan, satu yang dihalalkan, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi, yaitu at-thayyibat. Itu sesuatu yang dihalalkan oleh sang Nabi Rasul tadi untuk dikonsumsi. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan memberitahukan bahwa ada yang diharamkan terhadap mereka, yaitu segala yang khaba'ith. Kalau thayyibat lawannya khabithat atau jamaknya khaba'ith. Apa itu? Yang satu menggunakan lafaz thayyibat, yang satu menggunakan kalimat khaba'ith, bukan khabithat. Khaba'ith itu segala sesuatu yang berefek buruk saat dikonsumsi. Begitupun hal buruk yang
buruk bila dilakukan oleh seseorang. Kata khaba'ith mencakup khabithat. Kalau khabithat hanya khabithat, tidak mencakup khaba'ith. Ya. Khabithat jamaknya khabithah. Khaba'ith jamaknya kata khabithat juga. Artinya kalau khabithat dikhususkan untuk perilaku, kalau khaba'ith selain perilaku juga mencakup asupan, mencakup tempat, lingkungan, sifat, perilaku yang khabith. Itu namanya khaba'ith. Makanya dalam Al-Quran, at-tayyibun lit-tayyibat wal khabithun lil khabithat. Itu orang-orang laki yang bagus perilakunya, bagus perangainya, Allah pasangkan juga dengan yang bagus. Jadi kadang-kadang gini, kita kadang suami nih selalu nggak sadar diri, sering banget nyalahin bini kalau bininya nggak bagus. Padahal pasangan itu kalau yang laki-laki bagus perilakunya, Allah akan pasangkan dengan istri yang bagus. Itu jodoh namanya. Kalau laki-laki yang khabith, pasangannya perempuan juga khabith. Makanya perlunya orang berperilaku thayyib supaya nanti Allah pasangkan juga yang thayyib. Jangan berperilaku yang khabith, nanti pasangannya juga khabitha. Nah, kalau khaba'ith bukan hanya perilaku, mencakup asupan, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka Nabi ini cirinya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang tidak baik, yang tidak higienis, yang kotor, yang jelek, dan lain sebagainya, yang tidak bermanfaat buat tubuh. Simpel kok itu. Jadi kalau nanya orang, ini boleh gak sih dimakan? Ini boleh gak sih dikerjain? Nah, lihat efeknya baik atau buruk. Kalau buruk, kalau baik halal, dibolehkan. Kalau buruk berarti apa? Khabithat, khaba'ith, diharamkan. Itu aja simpel. Ya kan? Makanya ada sebagian dengar jamaah-jamaah bersubuh nggak mau lagi kemari ngaji. Habis ustadznya nyalain orang rokok mulu. Kita bukan nyalain rokok. Saya nggak punya hak untuk menjustifikasi orang. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ustadznya ini banget sih, gitu. Ada gitu. Kemana sekarang ente nggak pernah gabung lagi di kubur subuh? Ustadznya rokok diharam-haramin mulu. Saya nggak pernah mengharamkan rokok. Saya nggak punya wewenang, maksudnya mengharamkan rokok. Yang saya sampaikan, ini apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kita, yaitu at-thayyibat. Apa yang diharamkan? Al-khaba'ith. Bukan hanya konsumsi asupan yang khaba'ith, yang khabithan, tapi perilaku juga Allah haramkan yang khaba'ith. Perilaku yang buruk, perilaku yang kotor, ya, ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, pergaulan yang buruk, pergaulan yang kotor, itu semua masuk dalam kategori wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Berikutnya terkait dengan ayat tadi yang kita baca dalam Quran surat Yunus itu, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Apa itu terjemahan itu? Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Coba apa artinya? Dan meletakkan dari mereka beban mereka belenggu yang ada. Membebaskan beban berat dan belenggu yang mengikat diri mereka. Apa maksudnya? Tadi tuh Allah beritahukan walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalam. Allah binasakan. Kalau namanya ihlak itu habis, sudah habis, nggak tersisa, semua dihancurkan oleh Allah saat mereka berlaku zalim. Berat ya kira-kira?
Nanti Bapak kalau Ibu buka Quran surah Al-Baqarah, ada gambaran syariat Nabi Musa. Ketika umatnya berbuat dosa, maka Musa memerintahkan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Coba tuh. Bertaubatlah kepada Tuhan kalian supaya taubat diterima, bunuh diri kalian. Coba tuh. Nah, jadi berat ya kira-kira. Bikin dosa, kalau mau diampunin apa? Bunuh dirinya sendiri. Coba, habis nggak kira-kira orang lagi begitu ya? Hah? Suruh bunuh diri. Nah itu datangnya Nabi ini, Nabi akhir zaman ini, an-nabiyya ar-rasulan nabiyul ummi, yang datang membawa Al-Quran. Di antara hikmahnya, tujuannya membebaskan beban dan belenggu berat terhadap umat. Kan sering dengar kan kisah masalah sholatnya umat terdahulu, dengar ya? Berapa waktu? Ada yang mengatakan 50 waktu ya, ada yang mengatakan apa? 50 rakaat. Kita berapa ya? Hah? Berapa? 5 waktu doang. Walaupun kalau kita lihat asar orang-orang terdahulu, sisa 50 rakaat ini masih dijaga. Maka di antara pesan Al-Imam Baqir bin Ja'far As-Sadiq, beliau berpesan, siapa yang mengaku pengikut kami Ahlul Bait wajib menjaga 50 rakaat sehari semalam. Itu pesan bahasa kita tarekat dah. Tarekat pengikut setianya Imam Baqir ya bin Ja'far As-Sadiq ini, diantaranya pesan pada pengikut setianya wajib menjaga 50 rakaat dalam sehari semalam. Wajibnya berapa? 17 rakaat. Hitung ya. Rakaat. Subuh tambah qobliyah 2 berapa? 16. Zuhur tambah qobliyah ba'diyah minimal 2 berapa? 16 tambah 4 berapa? Berapa? 23. Kemudian qobliyah asar 4 berapa? 27. Qobliyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib 6. 2 awabin, 35. Kemudian ba'diyah isya 2. 37. Tambah witir. 11 berapa? 48. Berarti tadi sama qobliyah isya 2. Sehari 50 rakaat itu. Benar tadi tahunnya? Enggak. Ya, jadi tambah qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur, qobliyah zuhur 4, tambah qobliyah asar 4, tambah qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 6, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, itu 11, 50 rakaat. Enggak, ini yang dipesan oleh beliau itu yang nggak boleh tinggal. Itu nggak boleh tinggal. Artinya ini kalau di ranah studi riwayat hadis, ini sholat rawatibnya Nabi yang tidak pernah tinggal. Itu safaran kana au hadaran, baik dikala bepergian maupun tidak bepergian. Itu Nabi nggak pernah tinggalin minimal itu rakaat. Itu artinya duha Nabi suka tinggalin. Ya, tapi yang ini semua totalnya dengan witir 11, Nabi nggak pernah tinggalin. Totalnya berapa? 50 rakaat. Jadi begitu kata beliau, siapa yang mengaku pencinta kami Ahlul Bait wajib menjaga 50 rakaat. Nah dulu ini beban, tuntutan, datang Nabi kita kewajiban hanya 5 waktu, totalnya 17 rakaat. Jelas ya? Nah umat terdahulu begitu berbuat zalim, Allah binasakan. Umat kita, jangan tanya coba. Lihat ini, paling cuma levelnya penjarahan. Doang. Walaupun nggak boleh, nanti ya kan, nggak boleh. Nggak ada Islam membolehkan penjarahan, nggak ada. Sekalipun kepada pejabat yang zolim makan uang rakyat sekalipun. Kan pejabat juga jarah, ya, dengan sebutan-sebutan, ya kan ya. Dengan nama-nama, ya udah kita jalan lagi aja,
Tuh juga itu uang kita. Emang ente yakin itu uang rakyat semua? Nanti ya, karena ada orang sambil jadi kerja usaha yang lain, ya, nggak hanya ngambil uang korupsi negara, enggak, kan begitu. Walaupun nanti ada namanya fakta hukum terbalik bisa membuktikan itu. Nah, sisanya berarti dipertanyakan dari mana sumbernya gitu. Nah, kalau pakai gitu semua, ya nggak ada pejabat yang nggak jarah. Coba deh. Presiden berapa sih gaji paling gede? Bener nggak? Menteri berapa sih paling gede? Hitung aja. Dikali setahun berapa sih hasilnya? Ketahuan. Kalau nggak ada usaha lain, ya nggak ada punya badak segitu banyak. Nggak mungkin. Mobil sampai belasan bahkan puluhan. Usaha jarah. Usaha jarah, gitu ya. Sekarang lagi mau dipajakin, cuman yang heran, kenapa sih baru ada ketika ada kerusuhan, pengrusakan baru mau nerima saran rakyat, nanti ya baru mau siap, kami akan pikirkan ulang, akan tinjau ulang, dicabut itu semua keputusan. Kenapa sih orang nyampain baik-baik nggak mau denger gitu, maunya dirusakin dulu. Ini emang kalau di secara psikologi itu diantara kekurangannya orang kita, negeri kita ini orang Indonesia ya, itu punya karakter begitu emang. Kalau nggak digalakin nggak mau mikir, harus dipecut mulut. Emang mental budak, gitu nggak? Orang itu mental budak. Lucunya lagi sekarang semua mau dipajakin semua. Nah sekarang giliran mau mengatasnamakan agama, pengumuman, ya bayar zakat untuk pajak pakai kerudung. Nah kan cuma lucu banget di sini. Ya kemana aja? Kiai juga mau lagi. Kalau di Malaysia, ini cerita Malaysia atau beberapa negara yang maju lain, itu kalau dibalik, kalau orang udah bayar zakat melalui lembaga zakat yang diakui negara, nih beda gak? Kalau kemarin suruh bayar pajak semua ya, apa aja mau pajakin, sampai nikahan nanti nggak boleh pakai uang cash lagi tuh, kondangan. Pakai apa? Pakai kiris, supaya apa? Kena pajak, ya. Warteg kena pajak, nikah kena pajak. Kalau di luar negeri dibalik, kalau mengatasnamakan zakat lah, suruh bayar zakat, bayar sedekah untuk negara. Nih, di luar negeri itu, negeri maju, contohnya Malaysia. Kalau saya nih, ya punya penghasilan, saya datang ke lembaga zakat, saya bayar zakat penghasilan saya, punya harta, saya bayar zakat mal saya, itu bukti zakat, bawa ke kantor pajak, potong dari situ, udah kena potongan. Saya wajib pajak saya misalnya 60 juta misalnya, wajib pajaknya dari PPN segala macam. Lalu bukti pembayaran zakat ini saya bawa ke kantor pajak, maka bisa jadi potongan, bisa jadi penghapusan pajak karena udah bayar zakat. Nanti nih, beda? Beda. Tuh, itu baru benar. Tuh. Ya kan? Nah, kewajiban negara melalui BUMN itu mensejahterakan rakyat dari hasil BUMN, karena Undang-Undang Dasar kita menyebutkan segala sumber daya alam ini, kekayaan negeri kita ini itu dikelola oleh negara, dikembalikan pada rakyat. Nah sekarang komisaris aja puluhan orang, rapat cuma datang rapat sebulan sekali, gajinya ratusan juta lah, bagaimana mau ada uang itu loh. Nah ini yang kadang-kadang tata kelola ini yang jadi masalah. Karena apa? Konsep banyak partai. Jadi ketika satu partai berkuasa, wajib bagi-bagi janjinya kepada orang-orang yang punya kepentingan dan memberikan dukungan pada sebuah partai. Itu yang jadi masalah. Itu. Nah, umat yang model gini nih, kalau zaman dulu kata Allah, ahlaknahum, habis semua dinin, binasa Allah Ta'ala. Kita Masya Allah istighfar aja yang banyak, salawat yang banyak, ya insya Allah nggak kena azab, kan begitu. Ini bedanya. Nah, Allah kisahkan lagi nih, kembali ke ini biar panjang dikit tadi ya. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Tapi ingat, Allah tidaklah menurunkan satu siksa
sebelum mengutus seorang rasul menyampaikan ayat-ayat bayinat, lalu mereka tidak mau beriman. Nah ini rahmat Allah nih. Allah nggak pernah berikan azab kecuali setelah Allah kirim dulu para utusan menyampaikan ajaran dan nilai-nilai kebenaran dari Tuhan. Jika mereka tidak beriman bahkan berlaku zalim, barulah Allah binasakan. Supaya apa? Allah menghukum berdasarkan bukti. Jelas ya? Ini bedanya tuh. Jadi gini, tidaklah boleh menetapkan satu keputusan tanpa ada sebelumnya penjelasan. Tuh bedanya. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang seperti itulah, yang demikian itulah kami memberikan balasan kepada kaum yang mujrim. Apa itu mujrim? Mujrim ini kalau bahasa terjemah apa? Dosa ya? Lalu apa bedanya antara jarimah dengan zambun dan ismun? Dari bahasa Al-Quran ini ada ismun dosa, zambun dosa, mujrim juga dosa. Lalu apa bedanya? Kata-kata jarimah itu asal maknanya digunakan untuk asyajarah al-maqtu'ah, pohon yang dipotong, terpisah, terputus, itu namanya jarimah. Jadi jarimah itu menurut definisi setiap perilaku buruk yang merusak tatanan sosial dan memutus rantai hubungan sosial. Itu namanya jarimah. Beda dengan zambun, dosa. Beda dengan ithmun yang terjemahnya juga dosa. Jarimah lebih dahsyat. Jadi kalau bahasa kita, jarimah itu perbuatan kriminal, ya, dosa, keburukan yang efeknya kepada hubungan sosial. Perusakanlah alam, perusakan moral, kerusakan fisik, bangunan, dan lain sebagainya. Itu namanya jarimah. Dan jamaah, jarimah ini nanti kapan kita bahas dalam Al-Quran ini memang dahsyat sorotannya dalam Al-Quran. Sampai-sampai nanti nih hukuman perilaku kriminal yang merusak tatanan sosial itu nanti Allah bedain sama dosa-dosa yang hubungannya tidak terkait dengan perusakan sosial dan alam sekitar. Makanya di Al-Quran nanti ada bacakan surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah suruh pisahin mana pelaku dosa yang urusan dosanya tadi nggak ngerjain sholat, berlaku zina, ya, dan lain sebagainya, dengan dosa yang namanya jarimah. Contohnya para koruptor, contohnya tadi yang penjara uang rakyat, yang merusak tatanan sosial, merusak alam sekitar dengan bermacam keputusannya, dampak-dampaknya merusak tatanan sosial, merusak tatanan alam. Ini nanti disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, udah nggak pakai lagi dihisab, langsung disiksa. Tuh, dahsyat. Itu namanya jarimah. Nanti Anda buka ayat Quran yang terkait dengan kata jurmun atau jarimah atau mujrimun, itu semua dahsyat-dahsyat. Nah, nanti berikutnya ada lagi. Nah, kemudian Allah Ta'ala tsumma ja'alnakum, kemudian Allah jadikan kalian umat Muhammad, umat akhir zaman. Setelah Allah ceritakan tadi bahwa umat terdahulu begitu mereka berbuat zalim, Allah binasakan mereka. Allah sebenarnya Allah utus para nabi rasul menyampaikan ayat-ayat Allah, mereka nggak mau beriman, bahkan membuat kerusakan, membuat jarimah, membuat kriminal yang begitu dahsyat. Maka sekarang giliran kalian nih, umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ja'alnakum khala'ifa fil ardh. Kalian kami jadikan sebagai PLT kami di permukaan bumi. Tuh. Jadi puncak agama, keyakinan pada Tuhan itu terikat dengan tatanan alam dan sosial.
Jadi bukan orang yang alim, orang yang soleh itu urusannya sorban, tasbih, sholat, jungkang-jungking, puasa tanpa berhenti, bukan. Khalifah Allah itu yang menjaga kelestarian tatanan alam semesta dan hubungan sosial. Itu namanya Khalifah Allah. Ini PR-nya nih. Ja'alnakum khalaifa fil ard. Mim ba'dihim, setelah mereka umat terdahulu, dengarin kata Allah, linanzura kaifa ta'malun. Kami mau lihat, kami mau tunggu apa karya yang akan kalian perbuat nanti. Tuh. Jadi amal ini namanya karya yang real, bukan hanya cuap-cuap dan teori. Allah tunggu apa karya yang sudah kita buat untuk menjaga tatanan alam dan sosial. Tuh, itu namanya Khalifah Allah fil ard. Perhatikan ini. Nah, cuma masalahnya nih, ada sebagian orang yang masih ngikutin pola hidup umat terdahulu, tidak menjaga tatanan sosial, tidak menjaga tatanan alam, bahkan melakukan pengrusakan alam, pengrusakan sosial dan tatanan sosial. Semua dirusak demi memenuhi hasrat dan syahwatnya. Bahkan idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, giliran dibacain. Ini pentingnya tilawah Quran nih. Pentingnya orang hadir kajian bubur subuh, tadabbur Quran. Kenapa? Supaya tahu ada ayat yang ditilawahkan. Kalau hanya pengajian kitab-kitab karya manusia, lalu kapan dengar tilawah ayat Quran dibacakan pada mereka? Karena ada sebagian orang ini, idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat kami yang begitu jelas, tanpa perlu penafsiran yang bikin ruwet. Ayat-ayat yang begitu jelas. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini ayat-ayat bayinat yang jelas, gamblang, dan dapat dibuktikan. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Ada sekelompok orang yang punya pola pikir, mindset berpikirnya, mereka itu tidak punya keinginan, harapan untuk berjumpa dengan Allah. Tadi apa? Orang yang tidak visioner. Nih, orang-orang yang tidak visioner, yang pola pikirnya jangka pendek aja, yang ada hanya di depannya aja. Mereka bilang apa? Saat dibacain ayat-ayat Allah nih, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu." Muhammad, bacain pada kami Quran yang bukan ini. Bacain bacaan yang bukan ini. Ini masalah buat kami, mengganggu privasi kami, mengganggu kenyamanan kami, mengganggu keinginan kami. Al-badilhu, atau ganti ayatnya dong. Jangan yang itu yang bacain, ganti yang lain. Tuh, dengerin tuh. Nah, ini pemberitahuan Allah kepada kita tentang sikap Nabi. Bagaimana coba? Qul, bacakan. Qul, katakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Penting nih. Ini kaidahnya nih. Rasul bilang sama orang, ma yakunu li, tidak ada kewenangan bagiku. Rasul nih disuruh Allah mengucap begitu. Apa? Nabi gak punya wewenang apa? An ubadilahu min tilqa'i nafsi, mengganti-ganti ayat sesuai dengan keinginanku. Aku tidak punya kewenangan itu. Nah, sekarang kalau ada sesuatu yang katanya ucapan Nabi tapi berseberangan dengan Al-Quran, simpel aja, itu bukan sabda Nabi. Udah. Katanya sahih, tidak sahih. Yang sahih bila ada ucapan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi sejalan, seiring dengan Al-Quran. Nabi tidak punya wewenang nambah-nambahin ajaran.
Nabi tidak punya wewenang ngurang-ngurangin ajaran. Nabi tidak punya wewenang ganti-ganti ajaran. Enggak punya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Lalu apa peran Nabi di hadapan Al-Qur'an? Apa peran Rasul di hadapan Al-Qur'an? Apa kewenangan beliau di hadapan Al-Qur'an? Ini, in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya punya kewajiban berittiba kepada wahyu. Jelas ini? Nabi hanya punya kewajiban berittiba kepada wahyu, yaitu Quran. Maka kalau ada riwayat hadis Nabi menghalalkan apa yang tidak dihalalkan dalam Al-Quran, Nabi mengharamkan sesuatu yang Al-Quran tidak haramkan, pastikan itu bukan datang dari Nabi. Itu riwayat palsu. Karena Nabi tidak berani-berani, kecuali hanya satu keberaniannya, mengikuti bimbingan dan tuntunan Quran. Jelas ini? Kenapa? Alasannya apa sih? Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Saya takut dan selalu ketakutan bila aku melakukan hal yang durhaka, berselisih dengan Tuhanku, menentang Tuhan. Apa yang aku takutkan? Azab yaumin azim, azab di satu hari yang begitu besar. Itu yang aku takutkan kalau aku durhaka kepada Tuhan. Maka berikutnya kita sambung besok subuh Sabtu, begitu ya. Nah, sekarang kita ada undangan peringatan Maulid di Masjid Al-Baitul Ma'mur. Silahkan datang biar tambah makmur. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak buka pertanyaan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke masjid Baitul Ma'mur, sholat 2 rakaat dulu ya.